benar-benar nggak tahu malu, nggak tahu diri, nggak tahu bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaannya. Kali ini datangnya bukan dari Agus Salim, tetapi dari Vava, keluarganya Agus Salim ini. Dia membongkar semua tentang yang dirasakannya ke Teh Novi. Sampai-sampai dia bisa ketawa ke TV, seolah-olah mau menyindir Mbak Pratiwi Novianti ini. Sungguh sangat menyakitkan. Mari kita simak bersama-sama pers conference yang dilakukan oleh Vava ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Cuman begitu dinyatakan, jadi kan kita Sabtu Minggu kan udah Bu, turunan lagi aja. awalnya memang kita nggak pakai dari awal memang kita pakai BPJS ya, karena kita memang dari awal donasi kita kan belum dapat donasi. Waktu dia Mas Agus itu berobat, kita belum pakai donasi, belum dapat donasi, maksudnya dari awal Mas Agus berobat kita memang pakai BPJS karena memang belum dapat donasi. Jadi kita tapi kita belum pakai uang yang 1,3 dari miliar, tapi kita pakai uang dari Mbak Novi yang dari yayasan, ada sekitar 32 juta sama yang cash 13 juta. Kita masih menggunakan uang dari Mbak Novi untuk transportasi, untuk makan Mas Agus, untuk keperluan Mas Agus. Jadi untuk saat ini jadwal pengobatannya Pak Agus seperti apa Bu? Besok kalau nggak salah kita akan ke bagian bedah kulit ya, karena kan lagi di paru-parunya dulu, lagi fokus ke paru-paru karena dia terinfeksi TB. Untuk situasionalnya Agus sekarang pakai dana dari mana Bu? Kan uangnya udah di Teh Novi. Uang yang saya kembalikan untuk transportasi dan keperluan Mas Agus yang dikembalikan ke anak saya. Bu, itu kan kemarin kalau nggak salah ya, itu uang yang digunakan untuk bayar utang itu jumlahnya berapa? Memang kalau masalah utang piutang itu saya nggak tahu ya, karena uang itu di TF ke anak saya, karena saya lagi ada di rumah sakit Keramat Jati. 3 hari Mas Agus di sana, saya memang fokus ke Mas Agus, jadi masalah uang pun saya nggak tahu. Tahu-tahu setelah saya 3 hari pulang dari Keramat Jati, abahnya si Agus itu ngomong masalah uang itu. Awalnya memang saya nggak tahu, makanya saya tahu dari storynya Mbak Novi mengatakan kalau saya pakai uang 100 juta. Justru saya kaget. Mbak Novi mengatakan kalau saya pakai uang 100 juta. Justru saya kaget. Kok ada pemberitaan uang 100 juta sedangkan saya nggak merasa pakai. Nah, karena saya lagi fokus di rumah sakit Keramat Jati, lagi ngurus Mas Agus yang depresi, dirawat di sana, dirujuk sama kantor polisi dari Polsek Cengkareng. Saya fokus ke Mas Agus, memang waktu itu dia lagi di rumah sakit Keramat Jati, jadi perihal transferan uang apapun itu saya belum tahu. Awalnya memang belum tahu setelah saya pulang dari rumah sakit. Itu juga saya awalnya tahu, saya bapaknya Agus yang bicara sama saya masalah uang itu. Kalau dari awalnya ngomong mungkin saya juga nggak izinin. Itu buat bayar utang apa? Utang anggunan rumah. Kita juga kan waktu di Densu itu kita udah akui kok. Kita juga ibaratnya udah klarifikasi, udah mediasi, dan Bang Densu pun sudah mengatakan sama Mbak Novi untuk membersihkan nama baik kita. Nggak ada yang namanya ke medsos lagi, karena saya bukan orang pandai main medsos ya. Tapi ternyata sepulangnya dari rumah Densu kok Mbak Novi storynya semakin gencar untuk menjatuhkan kita, padahal di situ udah kata maaf. Kita udah maaf-maafan sama Mbak Novi, udah peluk-pelukan di pokesnya Bang Densu yang kedua. Saat ini kan uangnya sudah ada di yayasan ya. Kata PKP kan sempat bilang kalau mau butuh nanti tinggal bilang dan sebagainya gitu. Tapi sampai hari ini Ibu sudah ada omongan lagi untuk Belum, karena kita masih menggunakan uang tersisa untuk transportasi. Untuk sekarang, karena kan memang kita kalau ada cash ya kita cash, kalau lagi enggak ya kita ambil BPJS. Selagi BPJS masih bisa digunakan.
namanya Grab ya ada yang 100, ada yang, tapi kan kalau PP aja kalau dua yang pegang Mas Agus. Berarti dari Pak Agus sendiri ibu menggunakan ya untuk hari itu aja gitu ya? Iya. Dari- Nah, kalau untuk makan apa Mas Agus saya yang tanggung. Kalau untuk makan untuk kedua orang tuanya juga, untuk Helmi dan Agus. Ini juga kita ada itu ya, ada pemberian uang dari Pak Krisna Mukti ya, sebesar 10 juta untuk pemasangan AC. Jadi kita bukan gunakan dari uang donasi. Pak Krisna sendiri yang membelikan berbentuk dolar untuk membeli AC di rumah biar Agus nyaman benar. Tapi artinya belum sempat kebeli AC-nya atau gimana nih? Sudah sebeli, kita udah pemasangan hari ini. Takutnya nanti pemberitaan donasi dari donasi, padahal donasi kita udah nggak pegang sama sekali. 1,3 sudah ditenok. Artinya dengan uang segitu bisa kebeli AC yang seperti apa nih Bu? Mungkin boleh di-spill. Ya AC-nya yang biasa yang penting dingin. Oh, kemarin terakhir yang di DNV itu kan gua bilang ada ya udah mengaku salah, udah selesai. Iya, justru itu kita tuh di Bang Desu itu sebenarnya udah kelar ya, udah Yang diaku clear. salah apa tuh? Hah? Yang diaku salah di depan DNV itu apa tuh? Di masalah uang itu karena memang anak saya yang pakai aja, kan udah tuh di clear. bawah? Berapa banyak? Berapa jumlahnya? Kalau masalah duitnya yang saya tahu 95 ya. Yang 5.800.000-nya udah kita balikin. Yang kemarin di sama Mbak Novi Mbak Novi maaf, sama Mbak Pia juga dibalikin, tapi saya nggak tahu itu urusan mereka. Saya memang awalnya nggak fokus dengan donasi, karena saya lebih fokus ke Agus, karena memang dari awal kejadian saya yang bolak-balik ke rumah sakit, saya yang nemenin sampai dia nginep dirawat pun saya yang, karena saya nggak fokus sama yang lain, saya fokus sama Agus. Bu, boleh lihat ini dong Bu, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang selama ini selalu setia untuk mengikuti update-update yang terbaru terkait dengan kasus dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Jadi kali ini yang memberikan press conference bukan lagi Agus Salim, bukan lagi korban, bukan juga lawyer, tetapi si Wawa, seleb dadakan. Ya, Bu Wawa ini dia berbicara panjang kali lebar tentang uang donasi. Sesekali kita melihat raut wajahnya seolah-olah mau menyindir tentang uang donasi itu. 1,3 sudah diambil oleh yayasan. Pak Krisnamurti memberikan kami uang 10 juta dalam bentuk dolar. Lalu kami membeli AC biar tidak dianggap itu dari donasi. Inilah contoh-contoh manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih kepada Pratiwi Novianti. Saya pun bingung, kenapa para wartawan yang meliput berita-berita ini kok targetnya adalah si Wawa? Padahal kalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, si Wawa ini ada keluarga yang hanya mau membantu untuk merawat, untuk mengantar jemput si Agus Salim. Sesungguhnya dia tidak punya kepentingan dengan uang donasi itu. Pertanyaan dari wartawan yang tepat itu harus ditujukan kepada Emi yang adalah istri dari Agus Salim, ataukah ke Agus Salim, ataukah ke para lawyernya, yakni Farhad Abbas dan Erdelo itu. Tetapi ya saya tidak mengerti. Mungkin wartawan sedang butuh berita, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, seorang Bu Wawa yang selama ini kita kenal hanya antar jemput si Agus ke rumah sakit itu, akhirnya juga diinterogasi, akhirnya juga diwawancarai guna mendapatkan berita. Pada poin berikutnya, saya ingin katakan bahwa si Wawa ini sekali-kali dia cengas-cengis, seolah-olah mau menyindir.
Tetapi saya berharap bahwa perasaan malu dan tahu diri itu tetap ada di dalam diri. Jangan sampai orang-orang yang sudah berempati, yang sudah meringankan penderitaan kamu, yang sudah meringankan penderitaan dari keluarga Agus Salim dan juga korban ini, semakin hari malah semakin ngelunjak. Tolonglah, seringkali saya katakan bahwa jangan pernah ngelunjak dengan orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Sindiran dan cibiranmu begitu mudah dipahami oleh kami netizen Indonesia yang selama ini sudah secara aktif mengikuti segala perkembangan terkait dengan persoalan dari Pratiwi Novianti alias Tenovi dan Agus Salim ini. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video saya kali ini memang sengaja saya persembahkan kepada pemirsa sekalian khusus tentang pers conference yang dilakukan oleh Wawa ini. Dan berikut ini mari kita simak kelanjutannya. Inilah cuplikan video selengkapnya. Yang tadi pulang korban hari ini ya. Sebenarnya kita juga nggak mau ya perpanjang, tapi Mbak Novi bikin malu gitu. Saya juga kan waktu di Pokes sudah itu ya, udah selesai. Ini bukti pencemaran nama baik saya. Ya, sebenarnya sih udah kita ada bukti ya, satu bendel, cuma karena nggak ke bawah. Di situ ngomong apa Mbak di sini? Wak. Itu ada WhatsApp. Ini ada nama ada kata-katanya. Apa kata-kata yang bikin Bacain aja. singgung atau Hidupin Bu. hidupin Bu? Dibacain aja. Saya nggak Dibacain aja udah, dibacain aja. nggak jelas. Iya, makanya dibacain aja. Yang bikin saya kecewa, sakit hati sih enggak ya, cukup kecewa. Anak saya yang masih di rumah sakit tetap dipintain mutasi dengan penjelasan seperti ini. Mbak, ayo dong, katanya cepet sembuh. Katanya masuk ke IGD ya karena depresi. Waktu masuk transferan duit dari Mas Agus buat bayar hutang bank rumah nggak depresi ya Mbak. Nah, ini saya cuma nanya loh, katanya ditunggu mutasi rekeningnya. Padahal pada saat ini anak saya masih di rumah sakit, tapi Mbak Novi terus-terusan minta mutasi. Bahkan foto anak saya pun dibikin story di IG-nya dia atau TikTok-nya dia. Ini kita punya bukti banyak dengan pencemaran nama baik. Banyak yang banyak yang saya mau tunjukin ya, cuman ini karena baru dikirim tadi, dan ini yang lebih jelasnya story ini dia terus-terusan ini seharusnya klarifikasi. Saya sampai gemeter nih. Ini masalah istrinya Mas Agus. Padahal udah selesai ya. Kita udah minta maaf. Sampai Mas Agus sujud-sujud minta maaf. Saya pikir udah selesai. Tapi ternyata dibikin story lagi sama Mbak Novi dengan bilang keluarga penuh acting. Dari kalau memang mau uang itu kita cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya punya sertifikat dan saya serahkan ke Mbak Novi. Tapi Mbak Novi bilang belum ada jawaban, dengan dia bilang akan bicarakan dulu dengan orang Itu uang yang mana Bu? Hah? Uang yang mau dicicil uang yang mana? Yang uang waktu 95 juta, tapi padahal bukan 95 juta karena yang 5.800-nya itu udah dibalikin ke Abah dan Agus. Berarti 89 sekian ya? Iya, memang kita udah dibalikin semua ya. Jadi yang belum dibalikin itu yang udah terbayar. Udah terbayar uang bank. Yang belum dibalikin itu sekitar 80-an itu? Belum. Oh, belum? Enggak sampai segitu karena memang saya jujur belum punya uang. Tapi kita lagi pikirkan kok arahnya kemana untuk membalikan uang itu. Ada salah? Ya itu untuk bayar utang
Subang. Bu ada Bu yang menghubungi Novi pertama kali siapa sebenarnya? Anak saya, Begitu. si Ulan memang minta bantuan sama Mbak Novi pada saat itu untuk kekuatan hukum dan tersangka satu lagi agar tertangkap. Untuk buka donasi juga waktu itu minta ke Iya minta, karena kan dipikirnya Agus orang nggak punya ya, jadi kita perlu biaya. Mungkin si Agus juga mengeluarkan itu uang karena dia ucapan terima kasih. Mungkin Agus juga berpikirnya karena itu uang sendiri ya, uang alhamdulillah rezeki dia. Mungkin dia mau ucapan terima kasih karena memang dari awal sampai saat ini saya yang bantu Agus. Dia saya tampung, dengan kedua orang tuanya, bukan berarti saya memanfaatkan Agus, saya nggak ada itikat saya. menegaskan aja berarti yang minta tolong Mbak Novi untuk buka donasi di awal itu juga Mbak Ulan ya? Iya, Mbak Ulan. Memang Mbak Ulan yang DM Mbak Novi. Bu ada salah satu donatur yang minta lah gitu ya untuk pihak Pak Agus untuk mencabut laporan gitu ya. Nanti kalau misalkan laporannya nggak dicabut, mereka akan meminta donasinya kembali. Mungkin Ibu ada tanggapan? Kan kalau donasi udah dikali sama Mbak Novi, ya itu tinggal terserah Mbak Novi. Kalau memang ibaratnya kan itu suatu amalan itu masa dicinta lagi kan gitu. Tapi ya itu saya kembalikan kepada donatur. Waktu pemindahan dari rekening Mas Agus ke rekening yayasan itu siapa aja yang ke bank waktu itu? Saya Itu. saya ikut karena pada saat itu saya lagi di JIC, rumah sakit JIC untuk pemeriksaan mata. Karena pada saat itu awalnya memang pas malamnya tuh Mbak Nuki sama Mas Geri itu yang nganter saya ke sana ke JIC. Di ICS itu Bu ya Di JIC ya, yang di Kedoya. Banknya waktu di banknya waktu ke bank itu waktu pemindahan rekening itu. Bilangnya pemindahan mutasi. Iya, ternyata pemindahan donasi. Tapi Mbak Novi nggak ada di situ. Mbak Novi nggak ada, adanya Mas Geri karena diarahkan sama Mbak Novi. Terima kasih Bu Wawa. Ya, biar jelas ya. Laporan kapan Bu? Bikin laporannya kapan? Kurang tahu, saya serahkan sama Pak Farhat aja itu. Yang penting tadi awalnya saya udah clear ya dari Bang Densu, saya pikir. Tapi ternyata Mbak Novi sendiri yang melanjut dengan story-storynya dia. Bu Wawa, nominal pasti yang udah dibalikin duit yang 95 juta itu berapa? Aduh, saya nggak tahu dah. Masalahnya yang ngurusin anak saya. Jadi berapa yang nominal dibalikin saya juga belum nanya karena dia pengakuannya udah dibalikin. Tapi belum semuanya ya? Yang belum yang dipakai buat bayar bank sama yang Bang berapa kalau enggak? 32 juta. 35 atau 32 ya? Lupa saya. Jadi tinggal 32 juta lagi. Udah di Mbak Novi 1,3 sama anak saya TE ke Mbak Novi atau yayasan 8 juta. Yang di saya udah serahin ke Agus karena buat operasional itu. Ini nggak ada. Yang 95 tingkatnya Bu. Ya kan itu udah diklarifikasi klarifikasi dia tadi. Saya sekali kelibet ngomong. Berarti kemarin itu dipakai buat Iya betul. Kan kita juga udah mengakui waktu di Fokes Densu buat apa? buat bayar bank, buat bayar utang, ya. Nah, Bu, waktu di Densu itu kan ada obrolan gitu, ada permintaan donasi ke penontonnya Bang Densu kan. Waktu itu permintaan donasi itu tujuannya untuk apa gitu? Apakah dijelaskan awalnya nggak kita sama Bang diundang Densu? sama Bang Densu melalui Mbak Novi. Iya. Iya, kan kita juga nggak tahu waktu dia Bang Densu tanyakan sendiri nomor rekening. Waktu awal Fokes dari Mbak Novi, kita juga kan bilang sama Mbak Novi, mohon maaf mau tanya kalau misalnya nanti ada transferan dari pihak donasi itu mau di TF kemana? Saya bilang gitu, ke yayasan atau ke rekening Mas Agus. Nah, Mbak Novi menjawab ke Mas Agus aja, katanya nggak apa-apa. Saya bilang ke yayasan aja Mbak, nggak apa-apa, lebih enak. Udah ke Mas Agus aja gitu ya. Berarti kan bukan kemauan kita kalau emang itu mau di TF ke rekening Mas Agus. Dan dari Mbak Novi sendiri juga nggak ada arahan nanti kalau dapat uang ini harus gini ya, harus gini, nggak ada. Karena kita memang nggak pernah yang namanya berurusan dengan uang donasi, jadi kita juga kurang paham. Jadi kalau nggak ada arahan ya kita nggak ngerti, karena kita pikir itu rezeki Agus gitu. Kayak si Agus yang merasa ada rezeki dalam kondisi dia seperti itu, ya dia pakailah uang itu untuk dia bilang dia terima kasih sama saya. Tapi kalau dalam hal awal penggunaan uang itu memang saya nggak tahu, nggak pernah tahu. Saya tahu setelah saya 3 hari
3 hari atau 4 hari ngerawas Agus di rumah sakit Keramat Jati. Begitu saya pulang, abahnya si Agus baru ngasih tahu saya. Bahwa emang ada sedikit perbedaan keterangan. Kalau Mbak Novi kemarin menyatakan sebelum ke Densu dia mengatakan kalau nanti uang transfer Ya nanti kita kasih. Tapi ini anak saya mungkin depresi karena ada pengancaman. Mbak Novi bilang anak saya kalau nggak mau kasih segera akan dilaporkan ke Dinsos atau akan diviralkan. Itu sebenarnya jadi ujakan netizen. Ya pesannya terima kasih untuk semuanya. Terakhir komunikasi sama Novi kapan? Kalau saya jujur memang nggak pernah komunikasi karena saya nggak punya nomor HP. Dan Bang Densu sudah telepon saya menyampaikan terjadinya seperti ini dan dia berjanji akan membayar uang yang saya pakai. Itu janji Bang Densu terhadap saya. Bang Densu yang akan membayar uang yang saya pakai. Jadi bohong itu maksudnya Yang 95 juta. mau dibayar Bang Densu. Dia bilangnya begitu sama saya. Karena Bang Densu setelah pun sangat menyesalkan kenapa ini semua terjadi. Karena ini di luar kendali saya, di luar kemauan saya. Saya juga nggak mau ya kayak gini. Saya pengennya damai, saya pengennya adem. Ya saya fokus ngobatin si Agus, itu aja. Jadi bohong nggak setuju kalau Bang Densu dibilang biang kerok. Oh nggak setuju, Bang Densu bukan. Kalau mungkin ya terjadinya itu karena hujatan netizen juga. Saya juga nggak tahu ya kalau masalah itu ya. Tapi kok Bang Farhat sendiri mau ngelaporin Bang Densu gimana? Kembali ke Bang Farhat, saya nggak tahu. Oke guys, ada 3 poin dari cuplikan-cuplikan video yang sudah kita simak di season terakhir ini yang ingin saya tanggapi. Saya mulai dari yang terakhir. Pernyataan dari si Wawa ini sudah tidak sinkron dengan pernyataan dari Farhat Abbas tentang Denny Sumargo. Kemarin ada satu pernyataan pedas dari seorang Denny Sumargo dalam menjawabi nyinyiran atau statement dari Farhat Abbas dengan kata tai. Sehingga banyak sekali cuplikan video yang menyatakan bahwa lawyer tai, Farhat Abbas tai, itu sebenarnya berawal dari komentarnya Densu alias Denny Sumargo di dalam Instagram. Di sini, ketika kita mendengar statement atau pernyataan dari Bu Wawa, sudah membuktikan bahwa tidak adanya kesinambungan atau persamaan pendapat antara Bu Wawa dan lawyernya yang bernama Farhat Abbas ini. Lagi dan lagi, kita dipertontonkan dengan sebuah kebohongan yang ada di sini. Pada poin yang kedua, yang ingin saya komentari ketika Bu Wawa ini mau menagih janji kepada Densu untuk membayar utang sebesar 95 juta itu. Saya kadang-kadang berpikir begini, kalau memang benar bahwa si Densu alias Denny Sumargo mau membayar uang 95 juta itu ke Teh Novi atau ke yayasan, sesungguhnya buat apa Denny Sumargo harus mengeluarkan pernyataan pedas kepada Farhat Abbas? Yang kita ketahui bahwa Farhat Abbas ini adalah lawyer dari Bu Wawa ini. Dan poin yang terakhir, ini yang benar-benar saya tidak habis pikir. Ketika Bu Wawa ini mau melaporkan Pratiwi Novianti alias Teh Novi dengan pasal pencemaran nama baik. Mbak, saya hanya mau katakan bahwa coba deh, Mbak sekarang berada di posisinya Teh Novi alias Pratiwi Novianti yang sudah berjuang, yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan dari Agus Salim, lalu dilapor balik. Statement Anda ataupun komentar Anda
ataupun nyinyiran Anda itu mau membuktikan kepada kami seluruh masyarakat Indonesia bahwa sesungguhnya Anda adalah pribadi yang tidak tahu diri. Anda adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Orang yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan kamu, untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya kamu ngelunjak. Dan yang paling sadisnya, kamu melaporkannya ke pihak penegak hukum dengan alasan pencemaran nama baik. Apakah tuduhan-tuduhan ini hanya dialami kepada kamu? Lantas bagaimana dengan lawyer-lawyer kamu yang sudah menuduh bahwa seorang Pratiwi Novianti itu adalah pengguna narkoboy, adalah penada roda 4 dan lain sebagainya? Tidak heran bila pada hari ini netizen menjuluki Anda sebagai seleb donasi, sebagai artis donasi, seleb dadakan, viral dadakan. Saya berharap agar komentar Anda yang namanya Bu Vava jangan melenceng kemana ke sini. Terarah apa yang Anda mau bicarakan. Dan tolong, Anda sesungguhnya harus bangun komunikasi dengan para lawyer Anda agar perkataan atau statement Anda itu seiring, sependapat dengan lawyer Anda. Jangan Anda kata A, tetapi lawyer Anda bicara B. Datang si Agus Salim bicara C, yang pada akhirnya hanya mau menimbulkan persoalan baru. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang sudah saya persembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan press conference yang dilakukan oleh Vava ini bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian yang mengikuti tentang kasus dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Begitulah kira-kira.